Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Putri Nurrahman dengan NIM 311191007. Nah, di sini saya dengan beberapa rekan saya akan mempresentasikan tentang senyawa efedrin di tanaman Ephedra sinica. Nah, untuk beberapa anggotanya yaitu ada Mufadila Turosida, ada saya sendiri, dan ada Deva Putri Prasantia, dan ada Rian Arianti. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada awal mula, yang kedua ada sejarahnya, yang ketiga ada efek samping, yang keempat ada dengan cara ekstraksi, dan yang kelima ada mekanisme kerja efedrin. Nah, untuk yang pertama yaitu awal mula senyawa efedrin. Nah, senyawa efedrin ini ditemukan dalam konsentrasi tertinggi di Ephedra sinica spesies, yang mana disebut juga dengan ma huang dalam pengobatan Cina atau pengobatan tradisional Tionghoa TCM. Nah, efedrin sendiri dihasilkan oleh tanaman bernama Latin Ephedra sinica. Nah, tanaman ini juga sejak berabad-abad lalu sudah digunakan dalam pengobatan tradisional Tionghoa, dan efedrin ini tuh memiliki efek melegakan bronkus alias batang paru. Nah, sehingga dapat digunakan pada beberapa terapi seperti asma. Nah, lalu bagian apa sih yang digunakan efedrin ini? Nah, bagian yang digunakan itu paling sering digunakan adalah pada cabang dan puncak tanaman, tetapi akarnya juga dan seluruh bagian lainnya juga dapat digunakan. Nah, tetapi penggunaan efedrin di Amerika Serikat ini telah dilarang karena masalah keamanan. Nah, efedrin dan pseudoephedrine adalah dua senyawa aktif alkaloid ditemukan dalam beberapa jenis ephedra. Nah, efek fisiologis tanaman ini adalah disebabkan oleh alkaloid ini. Efedrin ditemukan dalam konsentrasi yang saya tadi jelaskan. Efedrin adalah sebuah pabrik kimia disebut alkaloid yang ditemukan di beberapa spesies. Nah, efedrin merupakan bahan aktif ditemukan ephedra, banyak seperti kafein merupakan alkaloid aktif yang ditemukan dalam biji kopi. Nah, efedrin juga bekerja dengan meningkatkan aktivitas dalam SSP. Ini itu berikatan dengan reseptor dalam tubuh yang meningkatkan tingkat energi dan menyebabkan kita tuh terbakar gitu, membakar lebih banyak kalori bahkan sementara diistirahat. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mufadila Turosida. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah efedrin. Efedrin merupakan alkaloid yang ditemukan pada tanaman ma huang yang berasal dari Cina dan telah digunakan selama 5.000 tahun. Telah tercatat pada pensa Kamu yang ditulis oleh Cheng Li pada tahun 1596 Masehi. Efedrin adalah simpatomimetik amine yang umumnya dipakai stimulan, penekan nafsu makan, obat pembantu berkonsentrasi, pereda hidung tersumbat, dan untuk merawat hipotensi yang berhubungan dengan anestesia. Produksi efedrin di Cina berasal dari tanaman Ephedra sinica cukup besar, mencapai senilai 13 juta US dollar, yang berasal dari 30.000 ton ephedra per tahunnya. Namun demikian, efedrin yang dipakai saat ini kebanyakan merupakan senyawa sintetik. Karena isolasi dan ekstraksi efedrin dari ephedra tidak lagi cost efektif karena biaya yang mahal, dan juga ada konker yang terhadap ketersediaan tanaman ephedra jika dieksplorasi terus-menerus. Database komprehensif obat-obatan alami menyatakan bahwa ephedra ekstrak telah digunakan di masa lalu untuk berbagai gangguan pernapasan, meningkatkan kinerja atletik, berat badan, obesitas, demam, kelelahan, hidung dan sinus kemacetan, dan bronkospasm. Ekstrak herbal ini juga telah digunakan untuk sakit kepala, dingin, flu, demam, meradang ginjal, asma, alergi, flu babi, dan nyeri sendi. Ramuan ini telah digunakan selama berabad-abad, banyak praktek-praktek pengobatan tradisional, dan salah satu solusi paling penting dalam pengobatan Cina. Tidak dipercaya untuk menjadi berbahaya bila digunakan dengan tepat menurut tradisi. Namun, mengambil produk yang mengandung efedrin murni kaloid terkait 200-300% meningkatkan dalam terjadinya gugup, iritabilitas, kecemasan, insomnia, palpitasi jantung, dan sakit perut. Setelah 2004, FDA ban
ratusan merek produk sebelumnya diiklankan untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan energi telah disingkirkan dari pasar. Produsen dari beberapa suplemen ini dirumuskan produk mereka dengan bahan alternatif yang legal untuk digunakan sebagai pengganti ephedrine. Mereka juga dirumuskan produk mereka dengan bentuk hukum ephedra ekstra ya alkaloid ephedrine dihapus dari mereka. FDA larangan khusus diterapkan untuk kehadiran ephedrine dan pseudoephedrine alkaloid itu tidak berlaku untuk produk yang terbuat dari ekstrak ephedra yang telah alkaloid ini dihapus. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang struktur kimianya. Nah, untuk ephedrine memiliki rumus C10H15NO. Nah, ephedrine juga memiliki massa molar yaitu 165,23 gram per mol. Untuk titik didihnya ada di 225 derajat Celcius. Nomor CAS dan kode ATC-nya bisa kalian lihat di sini sendiri. Dan untuk massa molnya adalah 165,23. Nah, berat molekulnya 201,70. Untuk pemberiannya yaitu serbuk atau hablur halus, putih dan tidak berbau. Nah, untuk kelarutannya sendiri, ephedrine ini mudah larut dalam air, larut dalam etanol dan tetapi tidak larut dalam ether. Nah, secara kimia, ephedrine ini menunjukkan isomer optikal dan memiliki 2 pusat chiral, sehingga menghasilkan 4 stereoisomer. Pasangan enantiomer dengan stereokimia adalah ephedrine. Nah, dari struktur kimianya ini, ephedrine merupakan suatu senyawa amina yang memiliki struktur kimia yang sama atau hampir mirip dengan turunan metamfetamin dan amfetamin ini. Nah, jadi dapat dikatakan ephedrine adalah suatu amfetamin yang tersubstitusi dan merupakan analog struktural metamfetamin. Nah, perbedaannya dengan metamfetamin hanyalah adanya struktur hidroksil atau OH. Selanjutnya kita akan membahas dosis. Nah, untuk dosis sendiri, produk yang biasanya mengandung ephedrine ini biasanya diberikan dalam dosis antara 8 sampai 32 mg per harinya. Nah, biasanya juga produk yang mengandung ephedrine ini sering digabungkan atau ditumpukan dengan kafein dalam dosis 100 sampai 210 mg. Nah, dianjurkan untuk memulai menggunakan produk yang mengandung ephedrine ini biasanya diberikan pada dosis rendah karena untuk mengamati potensi efek sampingnya. Jadi, untuk penggunaannya jangan lebih dari 75 mg ephedrine alkaloid dalam setiap periode 24 jam. Nah, untuk mengambil lebih dari 32 mg per harinya, ephedrine alkaloid ini berhubungan dengan 30% lebih besar resiko terjadinya stroke hemoragi. Perkenalkan, nama saya Rian Arianti, NIM 311191036. Di sini saya akan menjelaskan efek samping dan mekanisme kerja ephedrine. Yang pertama, efek samping. Beberapa kemungkinan efek sampingnya antara lain adalah kecemasan, gemetar, pusing, sakit kepala ringan, gastrointestinal distress atau misalnya kram perut, insomnia, denyut jantung tidak teratur, jantung berdebar-debar, peningkatan tekanan darah, stroke, kejang, psikosis, lekas marah dan agresi. Dengan demikian, ephedrine tidak boleh digunakan oleh siapa saja dengan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, riwayat penyakit jantung dari setiap jenis, penyakit jantung kardiovaskular, stroke atau lainnya, depresi, kecemasan, bipolar, asidosis metabolik, diabetes mellitus, atau jika salah satu efek samping tercantum di atas terjadi secara berulang. Kemudian, ephedrine mengikat dan meningkatkan rangsangan alfa, beta 1 dan reseptor beta 2 itu mempromosikan adrenalin sampai seperti efek ketika dikelola, termasuk yang pertama tekanan darah meningkat, yang kedua meningkatkan kontraktilitas jantung, yang ketiga peningkatan denyut jantung, yang keempat bernapas lebih efisien, yang kelima pengiriman ditingkatkan darah ke otot-otot. Awal penelitian pada hewan dan manusia menunjukkan bahwa ephedrine memiliki hipertensi atau meningkatkan tekanan darah, antiinflamasi,
vasokonstriktif, termogenik atau menghasilkan panas, antitusif atau menekan batuk, pertumbuhan otot, pengosongan lambung, dan efek meningkatkan energi. Yang kedua yaitu mekanisme kerja epedrin. Epedrin adalah amina simpatomimetik yang bereaksi sebagai agonis reseptor adrenergik. Aksi utamanya adalah pada beta adrenergik reseptor yang merupakan bagian dari sistem saraf simpatik. Epedrin memiliki dua mekanisme aksi utama. Yang pertama, epedrin mengaktifkan alfa reseptor dan beta reseptor pasca sinapatik terhadap noradrenalin secara tidak selektif. Kedua, epedrin juga dapat meningkatkan pelepasan dopamin dan serotonin dari ujung saraf. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah dan ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.